Shalom teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Guru Salam Teknologi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga harapannya sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, maaf ya, udah lama tidak muncul karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan kasih tutorial yaitu cara mengubah kuota belajar ke bentuk reguler tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, mungkin teman-teman selama ini menggunakan mengubah kuota belajar ke bentuk reguler harus menggunakan aplikasi ya, seperti TLS Tunnel, Sifon Pro gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi apalagi berbentuk VPN, pasti ada saja efek-efek sampingnya pada handphone kita. Nah, kalau tanpa menggunakan aplikasi pasti pasti tidak ada ya efek-efek sampingnya gitu, aman-aman saja. Dan biasanya kalau kita menggunakan aplikasi seperti TLS Tunnel ini atau berupa VPN itu mau koneksinya itu terputus gitu. Tapi kalau ini tidak 100% terjamin ya, karena saya udah coba dan saya berhasil gitu ya untuk melakukannya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelum saya mulai tutorial ini, terlebih dahulu buat teman-teman semuanya, silahkan di support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya, dan silahkan di checklist semua hasil notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video selanjutnya, di video-video selanjutnya yang akan saya buat gitu ya. Oke, satu lagi, kalau boleh channel ini silahkan dibagikan ke media teman-teman, ke media sosial teman-teman masing-masing ya. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama itu teman-teman, kita harus buka pengaturan ya. Oke. Nah, kita buka pengaturan ya. Saya minta maaf ya terlebih dahulu, mungkin udah ada yang membuat tutorial ini, tapi saya coba buat ulang ya, khususnya kita tunanetra gitu, supaya lebih memahami gitu ya. Oke, kita buka pengaturan ini. Pengaturan ini udah terbuka. Sekarang kita swipe ke kanan. Kita cari di sini koneksi, kita klik 2 kali. Oke. Setelah itu kita swipe ke kanan. Kita cari di sini jaringan seluler. Oke. Kita swipe ke kiri. Kita cari nama poin akses, kita klik 2 kali. Kita swipe ke kiri lagi. Kita cari keterangan, ada keterangan di sini tambah atau tambahkan ya. Kita klik. Oke. Nah, di sini tidak akan saya buat apa-apa ya. Nanti saya tidak akan mengatur lagi ya. Maksudnya saya tidak akan mengatur apanya lagi. Di punya saya tidak atur lagi gitu. Hanya saya memberitahukan caranya bagaimana gitu kan. Saya hanya memberitahukan bagaimana caranya gitu ya. Tapi kalau untuk mengatur, saya tidak akan atur lagi. Saya tidak akan tambahkan punya saya lagi, karena udah saya buat. Bahkan udah 2 saya tambahkan ini APN-nya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja saya buat untuk teman-teman. Di sini ada, kita jumpa nanti, kita swipe ke kanan.
Di sini ada nama tidak diatur. Nah, ini harus kita taruh di sini nama. Kita klik. Nah, di sini nanti kita akan disuruh mengetik nama di sini. Jadi kita buat namanya di sini. Bisa kita buat namanya kuota belajar, ataupun kita buat nama lainnya internet gratis. Nah, lebih bagusan internet gratis kita buat di sini karena memang khusus untuk internet kan, gitu. Baru kita swipe ke kanan, kita cari oke, gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan buat apapun di sini karena udah saya buat punya saya gitu. Saya hanya mempraktekkan aja untuk teman-teman ya, di bagian-bagian mana saja yang mau diatur gitu ya. Oke, ini kita anggap udah selesai. Oke, terus di sini kita swipe, ada namanya itu APN. Ini APN. Nah, di sini juga kita buat nama. Nah, di sini kita buat nama, kita ketik Spinbun 4G ya. Nah, untuk tulisannya SPAIN spasi BON spasi tanda angka 4 atau angka 4 huruf besar G ya. Huruf besar G. Oke, setelah udah kita tulis nama di APN ini, kita swipe lagi ke kanan, kita cari. Oke. Ini juga dianggap selesai ya. Sekali lagi buat teman-teman, maaf ya kalau saya misalnya tidak saya atur karena punya saya udah saya buat gitu ya. Nanti takutnya double, padahal punya saya ini udah double 2 ini. Gitu. Di punya saya udah double 2. Jadi nggak akan saya buat lagi gitu. Hanya saya memberitahukan ke teman-teman cara-caranya gitu ya. Dan ini terjamin 100%. Contohnya punya adik saya itu udah berhasil dia menggunakan gitu. Dia nggak punya kuota internet reguler sama sekali. Yang ada itu kuota belajar gitu ya, yang 60 giga. Itu pun yang regulernya itu udah habis ya, tinggal 50 giga lagi punya dia itu, dan itu dipakainya sekarang untuk nonton YouTube gitu kan. Oke. Ini tadi sampai di sini tadi ya, nama, terus APN, terus di bawahnya ini jangan diatur, ini juga jangan diatur. Nah, di sini ada nama pengguna. Nama pengguna ini ya nama kartu kita. Misalnya kartu yang kita pakai Telkomsel ya, karena yang paling umum itu Telkomsel ya. Kalau kartu lain saya nggak tahu, seperti Tri atau apa, Tri, IM3, saya nggak tahu kemana apanya ceritanya gitu ya. Karena saya menggunakan Telkomsel, maka di sini saya buat di punya saya sendiri Telkomsel ya, nama penggunanya gitu ya. Nama penggunanya di sini saya taruh Telkomsel gitu. Nah, ini udah kita anggap selesai. Ini kita ketik ya teman-teman, ini kita ketik gitu ya, Telkomsel gitu ya. Ataupun misalnya kalau teman-teman pakai kartu lain seperti Tri ya, berarti yang dibuat itu jaringan khusus untuk Tri. Nah, kita anggap udah selesai, kita cari oke ya. Oke. Terus di bawahnya kata sandi. Nah, ini kalau untuk kata sandi itu bebas ya. Bisa nama kartu kita langsung atau nama pengguna yang kita buat di atas tadi, ataupun bisa bisa menggunakan nama lain seperti misalnya nama-nama favorit kita lah. Apa yang nama-nama yang kita ingat lah gitu. Atau kata-kata yang sering kita ingat-ingat gitu. Nah, server di sini kita ketuk 2 kali ya di server ini. Di server ini terserah kita mau angka berapa gitu. Ini terserah kita mau angka berapa, karena kita di server ini harus membuat angka di sini gitu ya. Membuat angka yang kita ketik di sini angka. Nah, untuk penulisannya saya kasih contoh, misalnya ada 4 ini nanti di sini angka kita buat ada 4 di sini angka kita buat gitu ya. Nah, ini misalnya saya buat di sini 1 titik 1 titik 1 titik 1 titik. Oke. Sekali lagi 1 titik
1 titik 1 titik 1 titik. Intinya 4 kali ya, 4 kali angka-angkanya di sini dibuat, tapi yang diakhiri dengan tanda titik. Oke, ini juga kita anggap selesai. Oke, kita ke bawah lagi. MMSC ini jangan diatur ya. MMSC ini jangan diatur. Nah, proxy MMS ini kita harus atur ya. Kita harus atur proxy MMS ini. Nah, di sini juga kita taruh angka. Nah, angkanya juga bebas, sama seperti yang di atas tadi, angkanya bebas. Nah, contoh angka yang harus kita ketik di sini adalah misalnya 305 titik 21 titik 530. Nah, seperti itu ya teman-teman, nggak perlu lagi saya ulangi, kita langsung selesai saja ya. Seperti itu caranya ya teman-teman, cara menulisan angkanya. Oke, kita swipe ke kanan lagi, kita cari. Ini juga kita cari namanya itu. Ini kita lewati aja. Ini kita lewati. Ini kita lewati. Nah, ini di sini ini kita atur ya, tipe autentifikasi ya. Ini kita atur. Ini kita klik. Oke. Di sini yang kita pilih pak atau cap ya, pak atau cap. Nah, ini terserah teman-teman ya. Kalau saya tidak akan saya checklist karena saya tidak akan buat lagi. Ini tapi buat teman-teman semua ini harus di checklist. Pak atau cap ya. Ini harus di checklist. Oke. Kita batalkan saja. Oke, di bawahnya ada tipe tipe APN ya, tipe APN. Nah, tipe APN-nya ini tak usah diatur, biarkan aja ke default ya. Terus swipe ke kanan lagi. Nah, di sini ada protokol APN. Nah, di protokol APN ini kalau kita klik di sini ada angka-angka ya, atau kode-kode IP atau nomor IP. Yang kita pilih di sini IPv6 IPv4 garis miring IPv6. Oke ya teman-teman, sekali lagi yang kita pilih di sini atau yang kita centang di sini IPv4 garis miring IPv6. Oke, ini kita batalin. Saya tidak akan buat ya, karena udah saya buat punya saya gitu ya. Oke. Di bawahnya ada protokol penjelajahan APL. APN gitu, APN ya. Tokoh penjelajahan APN. Nah, di sini kita buat sama kayak yang protokol APN di atas tadi. Ini ada kode ya di dalamnya. Yang kita pilih di sini IPv4 garis miring IPv4. V6. Sekali lagi IPv4 garis miring V6. Oke. Kita batalkan aja. Nah, setelah itu ini udah kita anggap selesai ya. Nah, untuk menyimpannya bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan ini ya, bisa kita menggunakan opsi ya. Opsi lain atau titik 3 di pojok sebelah kanan itu, di pojok sebelah kanan di atas layar yang ini. Pilihan lagi ini ya. Atau opsi lain ini, atau pilihan opsi ini kita klik. Ada di sini simpan, ada buang, gitu ya. Sekali lagi ada simpan, ada buang, gitu. Oke. Ini teman-teman bisa menyimpannya melalui opsi lain ini ya. Gitu. Kalau teman-teman mau membatalkan, pilih aja buang. Gitu ya. Kita back.
Oke, kita back lagi supaya dia tersimpan. Nah, karena saya tidak buat nama di sini, karena saya tidak membuat apa-apa di sini, maka keterangannya seperti ini. Keterangannya tidak boleh kosong, gitu ya. Ini tidak boleh kosong keterangannya. Yang ini, kolom nama tidak boleh kosong, gitu ya. Karena nggak saya buat, makanya karena saya nggak buat, makanya ada keterangan seperti itu, gitu ya. Oke, kita langsung keluar aja. Tapi kalau teman-teman misalnya atur, udah selesai menyusun, udah selesai diatur semua, itu nggak ada keterangan seperti itu. Kalau kita kembalikan nanti, atau kita tekan tombol back, itu langsung tersimpan gitu. Nah, untuk hasil yang saya buat ini ada 2. Terus satu lagi. Nah, itu ada 2. Internet gratis internet gratis Spinbone 4G. Itu namanya. Jadi ketika kita tulis nanti di kita susun di di poin aksesnya, maka pas kita simpan itulah judulnya nanti. Misalnya tadi di namanya itu internet gratis, terus di APN itu Spinbone 4G. Maka itu juga nanti disebutkannya judulnya di atas, seperti yang saya sentuh ini. Nah, itu nanti jadi judul ya, dibuatnya itu di situ. Jadi judul apa itu yang kita buat tadi. Pokoknya ini ya hasil yang kita buat tadi. Nah, inilah hasil yang kita buat itu, gitu ya. Nah, untuk mengaktifkannya ya kita centang aja. Nah, tinggal kita checklist aja. Ini kan yang umum kan, yang ini kan Telkomsel GPRS Web, itu yang tercentang kan, dan itu udah umum. Itu jaringan umum kan, yang udah tertera di handphone kita itu sendiri atau di perangkat kita itu sendiri. Nah, kalau kita mau beralih ya kita centang aja ini. Nah, ini internet gratis Spinbone 4G atau Spinbone 4G yang telah kita buat tadi, yang telah kita tambahkan tadi. Nah, semoga mengerti ya dengan kata-kata saya ini, gitu. Oke lah teman-teman, seperti itulah penjelasan gitu ya, cara mengubah kuota utama ke bentuk reguler. Jadi kalau misalnya teman-teman masih punya kuota reguler, ya biarkan aja dulu aktif yang di atas ini, Telkomsel GPRS Web Internet, gitu. Karena kenapa saya bilang biarkan? Kalau misalnya ini kita aktifkan, internet gratis ini yang telah kita buat tadi, maka kuota utama itu nggak akan terkuras gitu, nggak akan berkurang, maksudnya nggak akan berkurang. Justru yang berkurang itu kuota pelajar, gitu. Nah, kalau masih ada kuota utamanya ya, kalau kuota internet regulernya, sayang juga kan kalau kuota reguler itu nggak dihabiskan gitu. Kalau misalnya kuota belajar misalnya masih kalau misalnya kuota regulernya udah habis, ya ini yang diaktifkan, yang ini internet gratis Spinbone 4G. Nah, itu yang diaktifkan ya, yang telah kita buat tadi, gitu ya. Oke teman-teman, semoga paham dengan video yang telah saya buat ini. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, silahkan di subscribe channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Silahkan di checklist semua hasil notifikasi, supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video menarik dari saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan di hati teman-teman dengan perkataan saya minta maaf. Mungkin waktu menjelaskan itu masih bingung-bingung, ya saya minta maaf. Dan
Buat yang masih bingung cara apa dengan penjelasan saya tadi, silahkan dibuat di kolom komentar ya di channel saya nanti, ataupun bisa langsung dihubungi ke saya gitu ya. Bagi yang punya nomor saya gitu ya, pasti banyak ya yang punya nomor saya, karena di beberapa grup di WA saya ada gitu ya, gitu. Saya ada di sana gitu. Nomor kontak saya ada di sana gitu. Oke. Salam teknologi buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas.